Shalom, selamat datang di Ekwan. Saya mau menyapa kembali Bapak Ibu. Shalom Ibu Christina, selamat datang kembali. Di sini juga ada Shalom Kak Fani Angelina. Shalom Kak Vina dan Kak Fani. Shalom Kak Noel, Kak Reza Aiki. Shalom Bapak Ibu semua juga yang menyaksikan ibadah ini. Nanti rekaman ulangnya mungkin di YouTube. Seperti biasa ketika kita memulai Ekwan ini, saya mau kita semua bersaut-sautan untuk dengan slogan Ekwan ini ya. Kalau saya bilang Immanuel, saudara semua katakan amin gitu. Jadi disiapkan mic-nya dibuka ya. Tiga, dua, satu. Immanuel, Amin. Amin. Immanuel, Amin. 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 Immanuel. Amin. Amin. Allah beserta kita, puji Tuhan. Hari ini kita merayakan Valentine's Day. Saya mau mengatakan Happy Valentine's Day buat Tuhan Yesus, terutama buat Bapak Ibu semua, keluargaku di Ekwan, dan buat kita semua yang juga yang menonton rekaman ulang di YouTube. Saya percaya Valentine's Day ini tidak hanya hari ini, tidak hanya 14 Februari, tapi setiap hari kita rayakan bersama dengan Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka kita orang-orang yang percaya beroleh hidup yang kekal karena kasih-Nya. Dan itulah kasih yang sejati yang kita dapat, yaitu dari Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Ekwan, merayakan Valentine's Day-nya di rumah Tuhan. Nggak ada yang lebih spesial dari ini ya. Sang kasih itu sendiri. Gitu, oke. Sekarang kita sebelum memulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami, yang selalu menuntun kami, yang selalu menyertai kami. Engkau selalu menjagai jalan-jalan kami. Engkau menetapkan langkah-langkah kami sehingga kami boleh selalu berada di dalam rencana-Mu. Kami boleh selalu berada di jalan-jalan yang rata oleh sebab kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu. Bapa, terima kasih ya Tuhan, saat ini kami berkumpul malam hari ini di Ekwan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu lagi Tuhan. Di malam hari ini kami mau memasuki pelataran-Mu dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Tapi sebelum itu Tuhan, kami juga mau berdoa ya Bapa, lindungi kami dari segala hal-hal yang jahat, dari kuasa kegelapan atau apapun yang mencoba mengganggu jalannya ibadah ini. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak berkuasa. Dan Ekwan, ibadah malam hari ini dipenuhi dengan urapan Tuhan, dimeteraikan dengan tanda salib-Mu, di mana ada salib Yesus, disitulah hadirat Tuhan nyata yang menjamah setiap kita, yang menjamah setiap anak-anak-Mu, menyembuhkan, memulihkan, dan ada mujizat serta kemenangan yang boleh kami peroleh. Biarlah malam hari ini Tuhan, ketika kami masuk di dalam Ekwan ini, dan kami keluar tidak lagi sama, tapi kami membawa sukacita surga, kami membawa dengan limpah kekayaan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dan untuk kami menjalani seminggu ke depan ketika kami akan kembali ke Ekwan lagi berkumpul bersama di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beracaralah di tempat ini, biarlah roh-Mu Tuhan yang memimpin setiap hamba-Mu yang melayani di WL, dan juga yang membawakan firman-Mu, juga nanti yang membawakan doa syafaat ya Bapa. Biarlah hanya roh-Mu saja Tuhan yang bergerak di sini, dan hanya pribadi-Mu saja yang dimuliakan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, hamba-Mu menahbiskan ibadah Ekwan malam hari ini. Bersama-sama kami menaikkan doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian dan menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan karena Engkau Allah yang selalu bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Umat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan kita katakan sekalipun. Katakan sama-sama. Yang percaya katakan Tuhan bersama kami. Tuhan, sama-sama kami renungkan Tuhan kebaikan-Mu selama kehidupan kami. Ketika kami mungkin jatuh, ketika kami mungkin down, ketika kami mungkin menghadapi apapun yang dalam hidup kami yang melelahkan kami, ataupun yang membuat kami tidak punya harapan. Tapi Engkaulah kami ingat Tuhan, kepastian kami, kebaikan-Mu selalu ada bagi kami. Sekalipun dalam lembah kekelaman, tapi satu yang kami sadari, betapa diberkatinya kami memiliki Allah seperti-Mu, yang selalu bersama kami melewati semuanya. Penyertaan-Mu yang mengubahkan kami, penyertaan-Mu membuat kami kuat, penyertaan-Mu membuat kami berani semakin mengasihi-Mu, karena Kau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Kasih setia-Mu terbukti di segala keadaan yang mampukan kami dan memberikan kepastian kemenangan yang tidak dapat kami dapatkan dari seorang pun. Kami tidak takut, kami tidak gentar, tapi kami semakin yakin di setiap langkah kami, karena tangan kanan Allah kami yang kuat pegang kami. Bersama kami, berjalan bersama kami, hingga kami memenuhi kehendak Bapa sampai akhir. Kami kagum akan Engkau Tuhan, segala hormat, segala pujian dan kemuliaan hanya kami tujukan kepada Allah kami. Tak takut, tak gentar, katakan.
Perbuatan-Mu selalu ajaib Tuhan bagi kami semua. Kami kagum, kami hormat akan-Mu Tuhan. Terima kasih atas kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Segala hormat kami, pujian kami hanya bagi-Mu. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Aku kagum padamu, Yesus. Kau melebihi apapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu agung, Engkau begitu mulia. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh indah pribadi-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian kami menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami mau lebih lagi menyembah-Mu, kami memuji Engkau bersorak-sorai. Sebab kami berjalan bersama Allah Immanuel yang selalu bersama dengan kami. Yang pasti membawa kami dan sudah menyediakan kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai Ekwan, umat pilihan Tuhan, tinggikan panji Tuhan, mari nyanyikan dan berjalanlah dalam kemenangan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan, karena kuasa-Nya bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku. Kesukaan yang terbesar berjalan bersamamu, Tuhan, seumur hidupku. Yes, Tuhan, kesukaan terbesar kami adalah bergandengan tangan denganmu, melewati semuanya bersamamu, berjalan bersamamu seumur hidup kami. Berdiri sebagai
hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang menopang kami dan hanya kebenaran-Mu yang menjamin hidup kami. Maka dengan itu kami yakin dengan pasti berjalan bersama-Mu membuat kami semakin lama semakin kuat. Dan di dalam-Mu kami sudah menang. Orang-orang benar, mari kita sama-sama katakan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila aku jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkan ku kembali. Haleluya, terima kasih Tuhan. Selalu tangan-Mu yang menopang kami. Tidak pernah Kau tinggalkan kami sendiri. Dalam berjalan bersama-Mu, kami selalu menemukan jalan-jalan. Hikmat-Mu yang menemani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini saya percaya Tuhan selalu mau menguatkan kita dan mau kita percaya bahwa di dalam Dia tidak pernah kita dikecewakannya. Dia selalu menemani kita, tidak pernah melalaikan kebutuhan kita, doa-doa kita, tangisan kita, apapun pergumulan kita bawa di hadapannya dan baca firman-Nya dan kita akan temukan janji-janjinya yang hebat itu. Yang menopang kita melewati semuanya dan kita akan berakhir sebagai lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Pada malam hari ini saya membuka juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ruang kesaksian bagi siapapun yang mungkin mau membagikan kebaikannya Tuhan atau kasih Tuhan yang dirasakan selama ini atau yang baru-baru ini terjadi. Boleh dibagikan bagi kami semua. Kiranya bisa menguatkan teman-teman kita di sini. Mungkin ada yang baru mengalami yang serupa atau yang sedang mengalami, tapi jadi bisa ketika mendengarkan kesaksian ini, mereka semua jadi semakin kuat dan berani terus berjalan di dalam Tuhan.
Bila ada, boleh di-unmute dan silahkan. Apakah ada malam hari ini? Belum ada? Kalau belum ada, kita akan masuk ke dalam pujian, penyembahan lagi. Kita masuk lebih dalam lagi sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami rindu Engkau. Kami rindu berdiam di dalam rumah-Mu sepanjang masa. Bawa kami lebih dalam lagi, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya dengan berjalan bersama-Mu, di dalam-Mu, mengasihi-Mu, hari demi hari, lebih dan lebih lagi, meninggikan nama-Mu, kami semakin lama semakin kuat. Pujian ini kunaikan hanya bagi-Mu. Betapa ku mencintai tempat kediaman-Mu, Tuhan. Jiwaku rindu berada di pelataran-Mu, Tuhan. Hati dan dagingku kini bersorak-sorai bagimu, pada Allahku yang hidup, Tuhan semesta alam. Berbahagialah, hai orang-orang yang berdiam di dalam rumah-Mu ya Tuhan, yang tiada henti-hentinya meninggikan nama-Mu dan menaruh harapnya padamu. Berbahagialah, hai manusia yang kekuatannya berada di dalam Engkau. Mereka akan berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Betapa ku mencintai tempat kediaman-Mu, Tuhan. Jiwaku rindu berada di pelataran-Mu, Tuhan. Hati dan dagingku kini bersorak-sorai bagimu, pada Allahku
Baik, haleluya. Saya off dulu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang telah menjamah setiap kami, memberkati setiap kami melalui puji-pujian yang telah kami dengar dan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biarlah kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu saja yang hamba sampaikan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama-Mu dipermuliakan. Berikan kami pengertian, ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan berikan kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya di dalam keseharian hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Volumenya kayaknya kuat, kencangan ya. Suara saya aman gak ya? Aman, Pastor. Cek, cek, Aman. cek, aman ya? Baik, bro. Sangat baik. Oke, puji nama Tuhan. Baik, seperti yang tadi Ibu Sarah sudah bilang, selamat Hari Valentine ya buat kita semua. Oke, saya percaya orang bilang mau hari ini hari kasih sayang, setiap hari hari kasih sayang dari Tuhan buat kita. Amin. Haleluya. Bahkan Amin. tadi saya tidak sadar bahwa ternyata hari ini Hari Valentine. Saya sudah siapkan firman Tuhan, baru tiba-tiba istri saya WA saya dibilang gini, hari ini berhubung gigi lagi sakit, ditransfer saja katanya, nggak usah pakai coklat. Oh iya ya, hari Valentine hari ini. Tapi puji Tuhan. Jadi tidak ada rencana, karena hari ini hari Valentine, hari kasih sayang, jadi hari ini berbicara tentang cinta. Tidak sama sekali. Tapi saya percaya semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tema yang akan saya bagikan kepada kita semua pada malam hari ini di Ekuan, radikal mencintai Tuhan Yesus. Ya, saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini sudah mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tetapi saya tidak tahu apakah kita mencintai Dia secara radikal atau tidak. Saya tidak tahu. Saudara yang bisa menjawab itu. Ya, saudara tentu bisa mengukurnya dari kedekatanmu kepada Tuhan. Ya, dari hari-harimu bersama dengan Tuhan, kamu bisa mengerti apakah kamu mencintai Tuhan atau hanya sekedar mencintai, atau kamu sudah sampai pada level radikal dalam mencintai Tuhan Yesus. Saudara yang paling tahu itu. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, saya percaya semakin kita mengenal Tuhan Yesus dan kita semakin bertumbuh secara rohani, maka kita akan semakin heran dan terheran-heran melihat orang-orang tidak mau hidup mengasihi Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Kristus dan semakin bertumbuh secara rohani, maka kita semakin tidak mengerti kenapa ada begitu banyak orang yang tidak mau menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dan lebih lagi, maka kita akan semakin tidak mengerti kenapa ada begitu banyak orang yang hidupnya semau gue, hidupnya seenaknya. Kita akan menemukan orang-orang yang hidupnya seolah-olah tidak ada Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini atau atas hidupnya. Semakin kita mengenal Dia lebih dalam dan kita bertumbuh secara iman, maka kita semakin tidak mengerti kenapa ada begitu banyak orang tidak mau mengarahkan pandangannya, mengarahkan hatinya untuk mencintai Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan, kalau kita sampai kepada level titik mengenal Tuhan, atau level mengenal Dia secara utuh dan lengkap, maka kita akan semakin dalam mencintai Dia.
maka kita akan memiliki cinta yang radikal terhadap pribadinya. Saudaraku, Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa ternyata dia mencintai kita secara radikal. Bahkan tidak hanya radikal, dia ekstrim mencintai kita. Dia membuktikannya di atas kayu salib. Bahwa dia mencintai saudara dan saya. Saudaraku, apakah Tuhan Yesus tidak tahu konsekuensi logis ketika dia harus menjadi manusia, bahkan sama dengan manusia dalam segala hal, kata Alkitab. Alkitab mengatakan dia meninggalkan segala atribut kealahannya dan dia harus datang seperti manusia, bahkan di dalam segala hal. Dia sama dengan manusia. Dia tahu atau tidak konsekuensi logisnya? Yes, dia tahu semua konsekuensi logis untuk menjadi manusia atau sama seperti manusia dalam segala hal. Dia tahu konsekuensi logis bahwa dia akan dihina, difitnah, diludahi, ditelanjangi, dipermalukan. Dia tahu semuanya. Tuhan tahu konsekuensi logis, dia akan dikhianati, ditolak, tidak diterima. Tapi buat Tuhan kita, karena dia mencintai kita dengan cinta yang radikal, cinta yang ekstrim, tidak mengapa. Asalkan saudara dan saya kekasih-kekasih abadinya diselamatkan. Dia menunjukkan kepada setiap kita bahwa dia mencintai saudara dengan cinta yang radikal. Itu sebabnya saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang ada di sini. Mungkin masih ada yang muda di sini, ada beberapa mahasiswa juga di sini. Mumpung masih muda, ayo kita all out untuk Tuhan, kita berapi-api untuk Tuhan. Sama seperti dia yang telah lebih dulu mencintai kita dengan cinta yang ekstrim, dengan cinta yang radikal. Mari kita juga terbakar oleh api cintanya untuk membalas cintanya, untuk mencintai dia dengan cinta yang radikal. Bodoh amat dengan dunia ini. Ya, apapun yang dikatakan oleh dunia kepada, mungkin kamu kelihatan aneh, tidak masalah. Yang penting Tuhan berkata, maju terus, tidak masalah. Kan dunia ini tidak menentukan keselamatanmu. Jalan keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudaraku, mungkin saudara berpikir, apa dasarnya, di mana ayatnya? Bahwa kita harus mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan secara ekstrim atau secara radikal. Saya tunjukkan. Di dalam Matius 22 ayat 37, saya bacakan di sini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Alkitab berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ini menunjukkan bahwa ini standar bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk mencintai dia secara radikal. Mencintai Tuhan secara radikal itu standar bagi setiap kita yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saudara tahu, kalau saya berkata bahwa mencintai Tuhan secara radikal, saudara mungkin menganggap itu berlebihan. Enggak. Itu tidak berlebihan, itu standar bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau saudara benar-benar menangkap pesan ini dan menerima pesan ini atau khotbah malam hari ini, hidup saudara akan sungguh-sungguh berubah dan saudara akan diubahkan oleh Roh Kudus. Amin. Kalau saudara tidak mau serius mengenal Tuhan, kalau saudara tidak serius mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kalau saudara tidak mau serius untuk hidup demi kemuliaan Dia, saudara akan menyesal. Saudara pasti akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kenapa saudara akan menyesal? Karena saudara akan meninggalkan dunia ini dan saudara akan berjumpa dengan dia, bertemu muka dengan dia. Apa yang saudara mau katakan? Ketika Tuhan berkata, di mana talenta yang kupercayakan kepadamu? Ketika Tuhan menuntut semuanya itu, apa jawabmu? Saudara sendiri menjawabnya. Lihat dari kualitas hidupmu, usahamu, perjuanganmu hari-hari ini. Saya tidak tahu. Tapi yang jelas, orang yang tidak mau mengambil keputusan
untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan secara radikal, pasti akan menyesal. Mencintai Tuhan secara radikal bukan saudara akan berdiri, duduk, bahkan berlutut di tengah jalan seperti saudara kita, mengganggu lalu lintas, lalu berdoa, muji menyembah. Bukan. Saudara tetap seperti manusia biasa. Tetapi hatimu dilimpahkan dengan kasih. Mengasihi Tuhan dengan sempurna. Mengasihi sesama dengan sempurna. Amin. Nah saudaraku, mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan dengan cinta yang radikal atau cinta yang ekstrim itu standar. Dan Alkitab berkata itu standar bagi kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dijelaskan di sana bahwa itu merupakan perlombaan yang wajib bagi setiap kita. Barang siapa yang menerima Yesus atau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka mencintai Yesus dengan cinta yang radikal itu wajib perlombaannya. Kenapa dikatakan perlombaan? Karena mencintai Tuhan secara radikal tidak langsung hari ini kalian langsung bisa mencintai Dia secara radikal, tidak. Ada banyak persoalan, pergumulan, masalah yang harus kita lewati untuk mencapai ke sana. Karena tidak mudah. Saya percaya untuk sampai kepada level hidup mengasihi Tuhan secara radikal tidak mudah. Bahkan itu bisa dikatakan mustahil bagi setiap kita. Tapi tidak mengapa, karena Roh-Nya yang kudus akan menolong setiap orang percaya kepadanya. Katakan amin. Jangan saudara berpikir bahwa ketika saudara pergi ke gereja, saudara sudah mengasihi Tuhan, merasa sudah mencintai Tuhan secara proporsional. Jangan saudara berpikir bahwa saudara rajin ke gereja, saudara pasti akan diselamatkan Tuhan. Jangan saudara berpikir saudara rajin ke gereja, rajin ikut komsel atau persekutuan seperti ini, lalu bisa menangis di gereja, merasa lega, lalu saudara berpikir, saudara sudah mencintai Tuhan secara pantas. Belum tentu. Ada banyak WL hari-hari ini yang pintar mengeksploitasi perasaan jemaatnya. Dia mengubah suasananya dengan suaranya, dengan lagu-lagu pilihan tertentu. Untuk membuat jemaat menangis. Dan jemaat merasa ketika sudah menangis sudah lega. Dan merasa Tuhan sudah menjamah dia. Dan dia merasa dia sudah mencintai Tuhan. Itu belum tentu. Itu bisa terbawa suasana atau perasaan. Yang sama sekali jauh dari kata mencintai Tuhan secara radikal. Bukan berarti saudara yang menangis di gereja ketika menyembah, lalu saudara merasa lega dan diberkati, wah itu semua hanya manipulatif atau eksploitasi perasaan dari dirimu sendiri atau dari WL. Tidak seperti itu maksud saya. Tetapi ada kemungkinan ke sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi jangan saudara berpikir ke gereja. Ketika saudara pergi ke gereja, lalu saudara menangis, merasa lega. Lalu saudara menilai bahwa saudara sudah melepaskan semuanya kepada Tuhan. Lalu saudara menilai bahwa saudara sudah mencintai Tuhan secara pantas. Belum tentu, saudaraku. Untuk mencapai level hidup mencintai Tuhan dengan cinta yang radikal itu, tidak seperti kita jalan di jalan tol yang plong. Bahkan kadang di jalan tol sekarang ya, kalau saya kemarin dari Tamres ke DP, banyak jalan yang bolong, macet. Ya. Pasti ada gunung batu yang harus kita lewati. Ada lembah kekelaman yang harus kita lewati. Ada jalan berlika-liku yang harus kita lewati. Apa itu lembah, apa itu gunung batu, apa itu jalan berlika-liku? Hidup kita sendiri. Karena kita harus berkelahi dengan diri kita sendiri. Kita harus berkelahi dengan kesombongan kita, dengan keangkuhan kita, kedagingan kita yang selalu ingin dilayani. Haus pujian, haus validasi, pengen terkenal dan sebagainya. Kita harus berkelahi dengan diri kita yang modelnya seperti itu. Karena itu tidak mudah untuk mencapai level hidup mencintai Tuhan secara radikal. Jadi tidak semudah kita pergi gereja lalu kita bilang,
aku sudah mencintai Tuhan. Belum tentu. Ada 1001 alasan orang pergi ke gereja. Bisa karena dia lagi jomblo, udah kelamaan dia pergi gereja, mudah-mudahan dapat. Bisa saja. Bisa karena nasabahnya ada di sana, atau mungkin dia lagi mencari nasabah, bisa saja. Bahkan ada orang pergi ke gereja karena ya mau ketemu selingkuhannya. Banyak sekali. Belum tentu karena mencintai Tuhan dengan cinta yang ekstrim. Tapi semua yang ada di sini saya percaya sudah on the way kepada level hidup itu ya. Bahkan mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sudah sungguh-sungguh hidup mencintai Tuhan. Tidak hanya secara radikal tapi secara ekstrim mencintai Tuhan. Saya berdoa ada di antara kita semua di sini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika kita sudah mengenal Tuhan dan kita sungguh-sungguh mencintai Dia, maka di dalam hati kita akan ada perasaan takut untuk melukai hati Tuhan, takut untuk menyakiti hati Tuhan. Dan itu standar. Kalau kita belum sampai ke level itu, halo, kita di mana sekarang? Dan itu standar. Itu baru standar Bapak Ibu. Dan saudaraku, itu bisa dibuktikan di dalam keseluruhan hidup kita. Dari cara kita memperlakukan suami kita, dari cara kita memperlakukan istri kita. Di situ ketahuan kamu mencintai Tuhan atau tidak. Dari cara kita memperlakukan sesama kita, bawahan kita, ART kita, orang tua kita, anak kita, mantu kita, mertua kita. Di situ ketahuan kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Atau jangan-jangan kita hanya lip service. Kita mengasihi Tuhan, tetapi hati kita, perjuangan kita, usaha kita tidak ke sana. Jangan sampai hati kita syarat dengan berbagai macam keinginan daging. Cek hati kita. Mulut kita jarang atau bahkan mungkin tidak pernah berkata, aku mengasihi, aku mencintai uang. Mungkin saudara di sini tidak ada yang mengatakan seperti itu. Aku mencintai rumah, aku mencintai mobil, aku mencintai harta, aku mencintai ABC yang kedagingan. Mungkin mulut kita tidak pernah mengatakan, mengucapkan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat kecenderungan hati kita, perjuangan kita, usaha kita, fokus kita, sepertinya ke sana. Mungkin mulut kita tidak berkata seperti itu. Tetapi kelakuan kita, kecenderungan hati kita, motivasi kita mengarah ke sana. Hati-hati. Saya mengatakan ini bukan berarti saya sudah mencintai Tuhan, sudah sangat radikal. Saya pun memaksa diri saya. Saya masih hidup di dunia, teman-teman. Saya masih daging, saya masih bisa marah. Saya masih bisa nampar orang, tapi namparnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Enggak ya, enggak mungkin ya. Tapi bisa ada punya kesempatan itu. Kita tidak tahu. Mungkin kita bilang kita kuat hari ini, tapi karena belum diperhadapkan saja dengan masalah itu. Kita masih dalam daging. Saya juga masih berjuang untuk hidup mencintai Tuhan Yesus dengan cinta yang radikal. Bukan karena saya sudah 100% mencintai Tuhan secara radikal. Ini saya mengajak kita sama-sama malam hari ini. Yo. Karena saya mengerti betul. Ketika kita tidak mencintai Dia secara radikal, maka kita akan menyesal. Kenapa kita menyesal? Karena suatu hari nanti kita akan bertemu muka dengan Dia. Apa pertanggungjawabanmu? Itu menjadi pertanyaannya. Saudaraku, mencintai Tuhan secara radikal tidaklah mudah. Bahkan seperti yang tadi saya katakan, itu mustahil. Karena itu jangan mau dengar pendeta-pendeta atau penginjil-penginjil gadungan yang murahan itu. Asal percaya Yesus, kamu pasti masuk surga. Selesai. Pertanyaannya, percaya itu apa? Tidak pernah dibahas.
Hanya bilang percaya. Yang penting mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Selesai, kamu selamat. Kamu sudah menerima Yesus. Udah, jalan tol ke surga. Itu buat saya itu pendeta atau penginjil-penginjil murahan gadungan seperti itu. Penipu itu sebenarnya. Percaya itu mencintai dia secara radikal. Percaya itu tidak menghiraukan keinginan daging kita, tidak menghiraukan nyawa kita. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan, itu percaya. Percaya itu menyerahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Itu percaya. Tidak menghiraukan apa keinginan diri sendiri. Hanya mengutamakan kehendak Tuhan. Itu baru sungguh-sungguh percaya. Kalau hanya mengaku dengan mulut Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, iblis pun tahu dari dulu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Alkitab mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu kan konteksnya itu. Maksudnya begini. Kan konteksnya itu kan kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya roh-roh jahat pun tahu. Dan mereka gemetar katanya. Maksudnya begini. Kalau kamu tidak membuktikan di dalam keseharian hidupmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu percayamu itu sama seperti percayanya setan. Setan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tapi dia tidak menyerahkan diri kepada yang dipercaya. Jadi kalau kita hanya percaya tapi tidak menyerahkan diri kepada yang dipercaya, sama dengan iblis. Itu maksud kata Alkitab. Nah, saudaraku dikasihi Tuhan, dari kecil sebenarnya saya sudah mengerti betul hukum ini. Karena saya Kristen dari kecil. Bahkan orang tua saya, dua-duanya papa mama saya, orang yang takut Tuhan. Papa saya bahkan pemberita firman. Dia juga pengkhotbah. Ya, almarhum papa saya. Dia juga pengkhotbah. Jadi saya sudah mengerti betul. Tetapi saya belum memahami secara benar apa maksudnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau mengasihi Tuhan secara radikal. Baru belakangan ini baru saya mengerti betul. Mengasihi Tuhan secara radikal itu ternyata itu baru standar bagi kita anak-anak Tuhan. Dan itu perjuangan atau perlombaan yang wajib bagi kita. Oleh karena itu merupakan perjuangan atau perlombaan yang wajib, maka kita harus serius. Jangan pernah main-main. Di dalam hidup ini hanya ada dua, penting, tidak penting. Kita memilih yang mana? Hari-hari hidupmu kau memilih yang mana? Itu menjadi pertanyaannya. Jangan pernah main-main, karena kita hidup ada di dalam perjalanan waktu. Umur semakin bertambah, kekuatan semakin menurun. Maka sepak terjang kita untuk Tuhan pun akan pasti menurun. Karena itu, selagi kita masih kuat, selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita kobarkan api cinta kita yang radikal itu kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk all out untuk Dia. Dan saya percaya Roh Kudus akan menolong kita. Jangan main-main. Mari kita sungguh-sungguh belajar untuk mencintai Dia secara radikal. Mencintai Tuhan secara radikal tidak membuat saudara aneh kok. Tidak membuat saudara aneh. Saudara tetap bekerja, tetap kuliah, tetap hidup bersama dengan keluarga dan sesama. Tetapi sikap hatimu tidak lagi seperti kemarin. Ketika engkau difitnah, sikap hatimu tidak lagi seperti kemarin, seperti singa. Ya. Ketika kamu direndahkan, sikap hatimu berubah. Kamu tidak memiliki kedendaman apapun. Justru yang kamu miliki mendoakan, bahkan memohon berkat dari Tuhan. Hidupmu tidak menjadi aneh kok. Tidak kuper kok. Tetap seperti biasa. Tetapi itu menentukan Bapak Ibu. Maka tadi saya bilang, kalau kita tidak sungguh-sungguh berjuang untuk sampai kepada level hidup mencintai Tuhan secara radikal, kita pasti akan menyesal. Berapa umurmu hari ini? Jawab sendiri. Rasa-rasanya baru kemarin
kita remaja, tapi sekarang umur kita sudah segini. Ternyata waktu ini begitu cepat. Saya mendengarkan berita duka tadi pagi ya, dari salah satu keluarga yang saya kenal. Lalu saya berpikir ternyata hidup orang tuh lahir, hidup, meninggal, lahir, hidup, meninggal. Padahal setelah meninggal ada hidup yang harus dipertanggungjawabkan. Saya kembali kepada diri saya. Apa yang sudah saya lakukan bagi Tuhan? Atau jangan-jangan hari-hari ini saya hanya hidup demi kepentingan saya saja. Ini juga menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Hari-hari hidup yang kau jalani mungkin umur mungkin 15 kah, mungkin 20, 30, 40, 50 kah, terserah sesuai umurmu. Coba tanya kepada dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan untuk kepentingan Tuhan? Atau jangan-jangan hari-hari ini kita hanya mengupayakan kepentingan pribadi kita. Orang yang mencintai Tuhan secara radikal, dia tidak memikirkan kepentingannya. Dia hanya mementingkan kepentingan Tuhan di dalam hidupnya. Seperti orang yang jatuh cinta sama lawan jenisnya. Dia akan memperjuangkan segala-galanya demi yang dicintanya. Pertanyaan saya, adakah kita memperjuangkan sesuatu demi dia yang kita cintai? Atau jangan-jangan kita hanya bilang, aku mengasihi engkau Tuhan. Tetapi usaha kita, pengorbanan kita tidak diarahkan kepada dia, tapi diarahkan kepada kepentingan pribadi kita. Koreksi diri kita lagi. Kemana perjuangan kita itu? Kita arahkan untuk kemuliaan dia kah? Atau untuk validasi diri? Atau untuk tahta kita sendiri? Itu menjadi persoalannya di dalam hati kita. Nah, saudaraku, pertanyaannya, seperti apa ciri orang yang radikal mencintai Tuhan Yesus? Ada 5 poin yang saya catat sini. Secara singkat, saya tulis yang pertama, dia tidak kompromi dengan dosa. Ada banyak kesempatan untuk dia bisa berbuat dosa, tapi dia tidak akan kompromi. Karena di hatinya ada perasaan takut untuk melukai perasaan Tuhan. Aku tidak mau mengkhianati kekasihku. Aku tidak mau mengkhianati dia atau pribadi yang telah mencintaiku lebih dulu. Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini di hadapan Tuhanku? Tapi mungkin ada banyak di antara kita, bagaimana mungkin aku melewati kesempatan ini? Tapi saya percaya, orang yang radikal mencintai Tuhan Yesus, dia tidak akan memikirkan kesenangan dagingnya. Dia lebih takut melukai perasaan Tuhannya, kekasih abadinya. Yang kedua, ciri orang yang radikal mencintai Tuhan Yesus secara radikal. Rela kehilangan hak demi memuliakan Tuhan. Hidup di dunia ini, kita berhak marah. Kita berhak membalas. Tetapi Tuhan mengajarkan kita, pembalasan adalah hakku. Engkau hanya bisa membalas dengan mendoakan, bahkan memohon berkat. Kita berhak bahagia. Tetapi kadang-kala karena Injil, kebahagiaan kita direnggut. Kebahagiaan kita dirampas. Lalu Tuhan berkata, kasihi mereka. Orang yang mencintai Tuhan secara radikal, dia akan rela kehilangan hak demi kemuliaan Allah. Yang ketiga, memiliki perasaan yang takut, yang begitu hebat untuk melukai hati Tuhan. Segala sesuatunya dia akan memikirkan dengan matang-matang. Kalau saya mengambil keputusan ini, Tuhan saya senang atau tidak. Kalau saya berkata-kata dengan kata-kata atau kalimat ini, Tuhan senang atau tidak. Kalau saya membeli barang ini, Tuhan senang atau tidak. Kalau saya mengatakan kepada istri saya, kepada suami saya, atau kepada mertua saya, atau kepada menantu saya, Tuhan senang atau tidak. Orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan secara ekstrim, secara radikal, dia akan memikirkan matang-matang apa yang diucapkannya, apa yang dipikirkannya, apa yang dilakukannya. Asalkan Tuhan tidak dilukai. Yang keempat, orang yang radikal mencintai Tuhan, cirinya selalu cari perkenanan Tuhan. Dia tidak akan cari perkenanan manusia.
Bodoh amat apa kata manusia, bodoh amat apa kata dunia. Yang dia lakukan apa kata firman. Karena dia sadar hidupnya tidak ditentukan oleh apa kata dunia, apa kata narasi dunia, tetapi dia sadar betul hidupnya ditentukan oleh firman Allah. Karena itu dia tidak akan pernah mencari perkenanan manusia, tapi dia cari perkenanan Tuhan di dalam hidupnya. Yang kelima, saya catat di sini, orang yang radikal mencintai Tuhan Yesus, dia pasti memiliki waktu-waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan yang dia cintai. Ada banyak orang hari-hari ini, apalagi waktu COVID, semua pada DPHK, berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan. Ya, waktu COVID banyak kesempatan untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan di rumah bersama dengan keluarga. Lalu berdoa, Tuhan berikan saya pekerjaan. Ketika Tuhan berikan pekerjaan, mulai alasan, saya sibuk dan sebagainya. Ada banyak orang bilang sibuk, capek, waktunya mepet, tidak punya kesempatan lagi, terlalu capek. Tetapi buat orang yang mencintai Tuhan dengan cinta yang radikal, di saat tidak ada alasan untuk memuji menyembah Tuhan karena waktu mepet, karena sibuk dan sebagainya, disitulah dia harus punya alasan untuk tetap memuji menyembah Tuhan, bahkan merenungkan firman. Amin. Haleluya. Pertanyaan yang kedua, bagaimana agar kita bisa radikal mencintai Tuhan? Saya catat di sini, ingat kasih dan pengorbanannya. Dengan kita mengingat kasih dan pengorbanan Kristus di atas kayu salib, sesungguhnya kita sedang menyadarkan jiwa kita bahwa kita ada hari ini semua karena anugerahnya, semua karena kasih karunia-Nya. Untuk itu, untuk kita dapat mencintai Dia dengan cinta yang radikal, ingat kasih dan pengorbanannya. Sebab Dia Allah yang telah lebih dulu mengasihi setiap kita. Yang kedua, buka hati dan belajar untuk mengenal Dia lebih dalam. Dan saya percaya orang yang buka hatinya, Tuhan akan masuk dalam hatinya. Dan dia akan mengenal Tuhan lebih dalam secara otomatis. Ketika Tuhan masuk ke dalam hidupnya, maka Tuhan akan menghidupi hidup orang itu. Sehingga dia akan saling mengenal. Dia akan mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dalam. Karena Tuhan pasti akan berbicara, akan bersuara di dalam kehidupan orang itu. Makanya kalau saudara mau mengenal Tuhan lebih dalam, buka hatimu terlebih dahulu. Izinkan firman-Nya di dalam hatimu. Dan firman-Nya akan hidup di dalam hidupmu. Amin. Yang ketiga, belajar untuk hidup seturut firman-Nya. Saya percaya orang yang mau belajar hidup seturut firman Allah, maka dia akan sadar betul bahwa ternyata dia ada hari ini semata-mata hanya karena kuasa firman Kristus. Dan dengan itu, dia akan menyerahkan hidupnya demi Dia yang telah mengasihi kita lebih dulu. Dan yang keempat, bagaimana kita agar bisa mencintai Tuhan dengan cinta yang radikal. Yang keempat, belajar untuk tidak melayani kedagingan kita. Belajar untuk merobek kedagingan kita. Di saat kita punya kesempatan untuk berkhianat, disitulah kita merobek kedagingan kita. Di saat kita punya kesempatan untuk melukai perasaan sesama kita, disitulah kita menekan kedagingan kita. Kamu tidak boleh hidup lagi dalam hidup saya. Di saat kita punya kesempatan untuk melakukan kecurangan terhadap sesama kita, mungkin di kantor, dimanapun, disitulah kita merobek kedagingan kita. Tidak boleh. Itu perjuangan kita, Bapak Ibu. Jangan saudara berpikir bahwa saya minta Roh Kudus mengintervensi, lalu Roh Kudus mengatur semuanya. Tidak seperti itu cara mainnya. Kamu yang harus memohon kekuatan daripada Roh Kudus dan kamu yang melakukannya. Bukan Roh Kudus yang mengatur segala satunya. Dia bukan jongos kita. Dia majikan agung kita. Amin. Ya. Untuk merobek kedagingan kita, kita harus berjuang dari hari ke hari. Yang kelima, yang terakhir, agar kita hidup mencintai Tuhan Yesus dengan cinta yang radikal. Sadari bahwa hidup ini hanya sementara.
Dengan kita menyadari bahwa hidupnya hanya sementara, maka kita akan menyerahkan hidup ini demi kepentingan Tuhan dan kerajaannya. Seperti yang tadi saya katakan, ternyata hidup ini sangat dan sangat singkat. Karena itu, mari serahkan semuanya. Keinginan kita, ambisi kita, hanya untuk melakukan kehendaknya. Kalau tidak, saudara dan saya pasti akan menyesal. Pasti menyesal, tidak mungkin tidak. Kita memang sudah terlanjur terhamiri dengan berbagai macam pesona dunia ini. Dan kita sudah terbiasa menganggap semua itu wajar, tidak masalah. Tetapi kalau kita lihat dari sisi firman, hati kamu tidak boleh terikat dengan semuanya itu. Kamu harus hanya terikat dengan Dia. Itu Tuhan Yesus Kristus. Tidak boleh dengan kedagingan dunia ini. Apa yang dunia anggap wajar itu tidak boleh wajar bagi kamu anak Tuhan. Contoh beberapa bulan lalu seperti yang saya khotbahkan. Ya, khawatir itu kan wajar. Tapi kalau kata Alkitab itu tidak wajar. Siapakah di antara kalian dapat menampasnya hasta saja pada jalan karena khawatir? Artinya tidak wajar. Tetapi terdengar berlebihan. Tetapi itu standar. Karena itu, ikuti apa kata firman. Hidup kita ditentukan oleh firman. Bukan oleh dunia ini. Apa yang dunia anggap itu wajar. Tapi kalau Tuhan bilang tidak wajar, ikuti apa kata firman. Sekalipun orang akan bilang kamu aneh. Tidak masalah. Tunggu tanggal mainnya. Kita akan buktikan. Dan saya percaya khotbah seperti ini tidak akan pernah laku. Tidak akan pernah laku. Orang maunya hidup diberkati, yes, haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau saudara mengerti betul, mengenal betul isi hati Tuhan, dan saudara mengalami kedewasaan rohani, dewasa secara iman, saudara akan semakin tidak mengerti kenapa ada begitu banyak orang hidupnya semau dia. Padahal ujung-ujungnya dia harus mempertanggungjawabkan semuanya. Mengikuti dunia itu investasi bodong. Atau bahasanya begini, memilih untuk tidak mencintai Tuhan dengan cinta yang radikal, memilih untuk terpisah dari hadirat Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Saya simpulkan, ada beberapa poin saya simpulkan di sini. Yang pertama, mencapai level hidup radikal, mencintai Tuhan Yesus, itu mustahil. Tetapi itu tidak akan menjadi mustahil bagi setiap orang yang mengasihi Dia, orang yang mau mengambil keputusan untuk mencintai Dia. Karena rohnya yang kudus akan menolong orang itu. Amin. Dan seperti yang tadi saya katakan, tidak hidup radikal mencintai Tuhan Yesus sama dengan memilih memisahkan diri dari hadirat Allah selama-lamanya. Tidak hidup bagi Tuhan atau bagi dan demi kepentingan Tuhan dan kerajaannya, memilih untuk menjadi sampah abadi di neraka. Kita tidak akan pernah bisa mencintai Tuhan Yesus secara radikal tanpa kita harus merobek kedagingan kita. Merobek yang namanya ingin dipuji, merobek yang namanya haus validasi, merobek yang namanya ingin dimengerti, tidak mau mengalah, selalu merasa lebih benar, sombong dan sebagainya. Tanpa kita merobek semuanya itu, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada level hidup mencintai Tuhan dengan cinta yang radikal. Kita tidak akan pernah sampai kepada standar itu. Dan yang terakhir, mencapai level hidup radikal mencintai Tuhan Yesus itu merupakan perjuangan atau perlombaan yang wajib bagi setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya pun kita yang hadir pada malam hari ini, rasa-rasanya saya ingin berlutut kepada kita semua dan berkata, ayo, ini serius. Kamu akan menyesal kalau kamu tidak melakukannya. Rasa-rasanya saya ingin berkata, ayolah, ini serius. Ini rasa-rasanya seperti dada saya terbakar seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ini kalau kamu tidak serius untuk mencintai Tuhan, kamu pasti celaka, tidak mungkin tidak. Maksudnya kamu akan terpisah dari hadirat Tuhan selama-lamanya.
Dan masalah yang paling hebat itu bukan masalah keuangan, bukan masalah dengan suami dan istri, bukan masalah-masalah yang kita hadapi di dunia ini. Masalah yang paling hebat itu ketika Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, hai engkau pembuat kejahatan, enyah dari hadapanku. Itu sudah tidak ada pengampunan, itu sudah tidak ada jalan keluar. Karena itu mumpung kita masih diberikan kekuatan, mumpung kita masih diberikan kesempatan, mumpung hati kita masih kita paksakan, masih kita belokkan untuk mengasihi dia, mari kita berjuang dan Rohnya yang kudus akan menolong kita. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai tunggu sakit dulu. Lalu kita mau berjuang. Orang sakit dengan orang yang sehat, beda tendangannya. Beda kekuatannya. Beda porsinya ketika dia harus memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih kuat, ayo mari kita berjuang demi dia yang telah mencintai kita terlebih dahulu. Saudara tidak akan miskin. Percaya, saudara tidak akan ditinggalkan Tuhan. Orang yang mau berjuang untuk hidup seturut firman-Nya, mencintai dia secara radikal. Orang-orang seperti itu akan dikawal. Tidak hanya malaikat saja mengawal orang itu, tetapi pribadi Allah sendiri akan mengawal orang-orang seperti itu. Tidak mungkin tidak, itu janjinya. Amin. Dan saya berdoa, saudara diberikan kemampuan, kekuatan, untuk sampai kepada standar atau level hidup radikal mencintai Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, bersyukur. Dan nanti lanjut dengan Bro Gabriel akan mendoakan kita. Bro Gabriel ada? Oke. Saya berdoa mengucap syukur atas firman. Nanti lanjut oleh Bro Gabriel. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berterima kasih buat segala kebaikan dan kasih karunia-Mu. Bapa di surga, secara manusia, rasa-rasanya kami tidak mampu untuk hidup sampai kepada level atau standar mencintai Engkau secara radikal. Sama seperti Engkau telah lebih dulu mencintai kami dengan cinta yang radikal bahkan ekstrim. Tapi kami percaya di dalam kelemahan kami, di dalam keterbatasan kami, ada Roh-Mu yang kudus akan berikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami, menopang kami, sehingga bagi kami yang percaya kepadamu tidak ada yang mustahil. Dan hamba berdoa, biarlah firman ini boleh tertanam kuat dalam hati kami. Dan melalui firman ini, biarlah anak-anak-Mu ditolong, ditopang oleh Tuhan. Untuk disadarkan bahwa hidup mencintai Engkau secara radikal, itu standar, itu perlombaan yang wajib bagi setiap kami. Roh Kudus, tolong kami, sadarkan kami setiap hari. Dan berikan kami kemampuan untuk kami dapat membuktikannya di dalam keseharian hidup kami. Agar kami tidak berkhianat sampai Engkau datang kembali menjemput kami. Tuhan, kami rindu untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Sehidangan dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu yang tidak bercaman itu. Tolong kami ya Tuhan. Dan tolong hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang setiap hari Sabtu mengikuti ibadah ekoan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah segala hal yang telah hamba sampaikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bapa, terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami masih boleh beribadah bersama-sama lagi Tuhan. Itu semua berkat anugerah-Mu Bapa. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin siap, dan semakin hari semakin radikal untuk menyintai-Mu Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa untuk Pastor Philip yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikan hikmat yang daripada-Mu senantiasa. Biarlah melalui hidup dia banyak orang diselamatkan. Melalui hidup dia kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan, berkati ekoan di ibadah hari Sabtu ini. Bapa, biarlah ekoan ini bukan hanya untuk kami, tetapi ekoan ini bisa menjadi saluran berkat untuk dimanapun orang berada, di mana-mana tempat. Ekoan ini bisa menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami yang semua di sini yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, yang mungkin berbantaran, Engkau yang lebih tahu Tuhan. Hamba berdoa biarlah kelepasan, kesembuhan,
bahkan berkat-berkat yang baru Engkau nyatakan bagi hamba-hambamu di malam hari ini. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan, pemerintah. Biarlah pemerintah yang takut akan Tuhan, biarlah apapun yang negara dan pemerintah itu lakukan, itu semua sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Selalu lindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada. Biarlah kami semakin hari, semakin orang yang selalu menyertai Engkau Bapa. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin ada teman-teman kami yang tidak join malam hari ini, atau mungkin ada halangan, kami berdoa Tuhan, Engkau yang lebih tahu, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus apa yang mereka gumuli, apa yang mereka rasakan, biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Bapa, hamba berdoa biarlah nanti ketika kami berpisah dari tempat ini, ada yang mau melanjutkan istirahat atau ada yang akan masih melakukan aktivitas, Engkau tuntun. Biarlah kami senantiasa selalu di dalam tuntunan Tuhan. Bapa, kami akan berpisah dari tempat ini. Pertemukan kami dengan tidak satu kurang apapun untuk ibadah minggu depan nanti. Biarlah kami, orang-orang di dalam Zoom meeting ini, selalu membawa damai, selalu membawa kasih, dan selalu membawa nama-Mu saja. Bapa, biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Saudara, terima kasih. Dan sebelum kita doa berkat, kemarin hari apa ya Gabriel ya? Yang kita Senin. hari Senin ya. Iya. Jumat. Hari Jumat lalu Ekuan bagi-bagi berkat buat anak-anak yang ada di Tanah Abang, dan saya sudah ambil nomor salah satu orang tua yang ada di situ yang bisa mengumpulkan anak di sana. Dan saya tanya sekitar 200-an ya Gabriel ya, 200-an anak-anak. Dan minggu depan kita akan bagi-bagi berkat kepada mereka. Ada beberapa berkat yang sudah disediakan untuk kita bawa ke sana. Terus doakan agar kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah gaya hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Tuhan selalu dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, ini tidak harus dia tidak harus Kristen. Yang penting dia buat tantangan Tuhan. Kita harus memancarkan kasih Kristus kepada setiap mereka. Sekalipun mungkin mulut mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi mereka tetap dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak boleh membenci yang dikasihi Tuhan. Kita juga harus mencintai siapa yang Tuhan cintai. Karena itu kita harus berbagi dengan mereka. Dan memang khusus Ekuan ini tidak akan pernah memberi kepada mereka yang punya pekerjaan. Ya, memang khusus buat mereka yang benar-benar tidak memiliki pekerjaan atau mereka yang ngamen dan sebagainya. Ya, mereka yang hanya tidur beralaskan tanah, beratap langit. Ya, mereka-mereka itu yang kita perhatikan. Dan terus doakan karena ini spirit yang kita terus tampilkan di Ekuan ini. Karena Ekuan ini spirit Ekuan ini mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Cuman itu, kita nggak ada namanya tema tahunan, tahun ini tahun apa. Nggak ada, tahun ini tahun mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Tahun besok tahun apa, tahun mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Semuanya sampai Tuhan Yesus datang, mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Karena cuman itu yang Alkitab katakan, mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Sesimpel itu. Itulah gaya hidup Yesus. Oke. Dan mungkin videonya bisa ditampilkan atau? Bro? Bisa. Ada. Tolong, silakan.
Baik, puji Tuhan. Thank you, bro. Baik, itu tadi video. Mungkin kayaknya yang pas mereka serbu datang nggak ambil ya. Ya, di situ ada sekitar saya udah tanya 200 anak, dan minggu depan kalau tidak ada halangan kita akan khususkan untuk bagikan berkat bagi saudara-saudara kita. Selalu saya bilang saudara, buat saya mereka itu bukan orang lain. Mereka itu saudara saya, cuman beda kandungan itu aja. Saya menganggapnya seperti itu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa menunggu berkat dari Tuhan. Bapa di surga, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu saja. Terpujilah Engkau Tuhanku untuk selama-lamanya. Terima kasih Engkau Allah yang telah memberkati kami, memberkati Ekoan, dan kami percaya di dalam semuanya Engkau dipermuliakan. Dan saat ini Bapak, kami akan kembali kepada aktivitas kami. Ada yang beraktivitas, mungkin ada yang pulang ke rumah, atau mungkin ada yang beristirahat. Biarlah kiranya Engkau Allah memberkati kami. Boleh angkat kedua belah tanganmu, imani dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat perkenanan dari Allah Bapa, serta keselamatan di dalam Kristus Yesus Putra Tunggal Allah, Juru Selamat kita, kekasih abadi kita, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang akan sentiasa menyertai, memimpin, membimbing, mengembalakan hidupmu, hidupku, hidup kita semua, mulai dari saat malam hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih.